Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara-saudaraku dan saudari-saudariku jamaah Majelis Taklim Baiti Jannati yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, di malam Ahad ini, pada pekan pertama di bulan Mei tahun 2024 Miladiah. Kembali kita bertemu di kajian rutin kita ini, yang kali ini menjadi tuan rumah adalah Akhuna Rendra. Semoga dengan adanya pengajian ini menjadikan barokah di rumah beliau, menjadikan beliau dan istrinya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan anak-anak beliau menjadikan anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan kita barangkali hampir 2 bulan kita libur, yakni sepanjang Ramadan dan Syawal, dan sepertinya ini sekalian halal bil halal ya. Benar, halal bil halal itu benar nggak? Itu hanya sekedar istilah aja ya enggak? Yang punya hutang tetap harus dibayar. Gak boleh mentang-mentang halal bihalal, berarti udah halal nggak ada hutang lagi, nggak boleh. Itu hanya istilah saja itu. Waalaikumsalam. Takabulang minamul Ustaz. Amin amin. Jangan boros, ingat. Ya kan, sampai mana kita tadi? Halal bihalal. Ya tuh, halal bihalal tuh hanya sekedar istilah saja. Tapi bukan berarti utang jadi halal. Utang tetap harus dibayar. Kita akan meneruskan kajian kita, ikhwan, masih melanjutkan pembahasan tentang tarbiyatul aulad, dan kita masuk kepada poin yakni tasmiyatul maulud, yakni memberi nama kepada anak. Pada pertemuan yang terdahulu kita telah membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan fikih, dan kita lanjut masalah pemberian nama ini. Kita ketahui bahwa pemberian nama itu, sesuatu itu adalah untuk mengenalkan terhadap sesuatu yang kita beri nama. Dengan dia ada nama itu, dia bisa dikenal. Betul nggak? Apa saja itu, baik benda hidup, benda mati, ya kan? Pasti dia memiliki nama. Yang dengan namanya itu dia dikenal. Karena kalau tidak ada nama sulit. Ambilkan itu apa? Ya itu. Apa itu?
Sehingga ambilkan sapu, oh baru oh ini sapu. Sehingga berarti dari sini kita mengerti bahwa nama itu penting nggak? Penting nama itu untuk mengenali sesuatu. Termasuk juga nama ini. Bahkan menariknya dalam nama kita, terutama kita di Indonesia barangkali, untuk mengenal seseorang tadi kita beri nama. Tapi ternyata kadang-kadang di Indonesia ini satu nama itu bisa dimiliki oleh banyak orang, betul nggak? Misalnya Mamat, itu bisa 7 orang sampai 10 orang dalam satu dusun tuh nama Mamat. Sehingga harus dikasih kode lagi. Mamat Mano nih ya kan. Nah, harus dikasih gelar walaupun gelarnya itu buruk mungkin kan. Nah, itu termasuk yang kata para ulama dibolehkan dalam beberapa hal, yakni memberi nama yang walaupun itu aib, supaya dia lebih spesifik, lebih dikenal. Mamat mana Pak? Tahu rumah Mamat nggak? Dia Mamat mana Pak? Itu yang kaki, yang kalau jalan, oh Mama Kencot, itu tuh di pinggir sungai itu rumah. Oh ada Mamat Gas ya? Yang mana orangnya? Oh itu yang jualan gas itu. Nah jadi para ulama mengatakan walaupun itu aib, tapi untuk mengenal, bukan tujuan menghina dia, bukan, tapi untuk mengenalkan dia. Entah Mamat Sumbing, Mamat Hitam apa biasa tuh? Mamat. Itulah keren tuh. Ada yang lebih konyol lagi ada. Mamat Keling, ya kan? Nah, kalau black Mamat Keling itu lah udah keren. Ini Mamat Keling. Hah? Iko tambah ngeri. Dia orang pasar dah. Nah itu, ya harus tahu. Ya kayak Joni itu dia tahu kepala. Orang beli kepala ikan sama Joni. Kalau Lambu udah beli kepala ikan. Ini kan dia tanya kepala ikan apa? Ikan tuh banyak. Sehingga dengan nama ikan tuh bisa dikenal. Oh kepala ikan Iko. Oh kepala ikan ini. Ikan yang paling terkenal kepala ikan apa? Ikan gebur, ikan terusan, ikan tuna. Nah, itu jadi berarti nama itu sangat penting untuk mengenal, mengidentifikasi satu atau sesuatu. Nama. Nah, di dalam Islam nama itu juga ada penetapan beberapa peraturan. Ya, sekali lagi Islam telah menetapkan beberapa peraturan yang berbeda dengan orang-orang jahiliyah misalnya. Akan tetapi sayangnya sebagian kaum muslimin karena jauhnya kita dari menuntut ilmu, dan ini perlu kita tangisi ikhwannya. Kalau tidak mau kita katakan kebanyakan kaum muslimin telah melupakan itu. Oleh karenanya barangkali kita bahas ini ya, beberapa hal yang berkaitan dengan nama atau memberi nama anak ini. Yang pertama, waktu memberi nama kepada anak. Kapan memberi nama kepada anak? Kalau kita mempersiapkan nama, boleh saja dari sejak kapan ya. Ada yang bujangan, gua kalau mau punya nama anak nanti gua kasih nama apa. Kalau dia laki-laki ini, kalau dia punya anak perempuan ini, nggak apa-apa. Ya ini mempersiapkan nama bagi anaknya. Tetapi kalau kita kembali kepada hadis dari Nabi SAW,
tentang waktu memberi nama kepada anak itu, ya, yang pertama yakni pada hari kelahirannya, berarti hari pertama. Hadisnya, dalilnya adalah Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulida liyal lailata ghulamun fasammaituhu bi ismi abi Ibrahim. Rawahul Muslim. Dari Anas bin Malik, dia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dilahirkan untukku semalam, yakni semalam sudah lahir anakku, jadi anaknya Rasulullah, ya, seorang laki-laki, kata beliau. Maka aku namakan dia dengan nama bapakku, yakni Ibrahim. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dari hadis ini Imam An-Nawawi, beliau di dalam kitab beliau mengatakan bahwa dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa pertama, memberi nama kepada anak itu hari pertama dia lahir. Yang kedua, diperbolehkan memberi nama anak itu dengan nama para nabi. Ini Nabi memberi contoh, yakni Ibrahim. Bahkan Imam Baihaqi beliau mengatakan memberi nama kepada anak pada hari kelahirannya itu hadis-hadisnya lebih sahih daripada hari yang ketujuh. Ya, ada sebuah hadis dari Abu Musa, dia berkata, telah dilahirkan untukku seorang anak laki-laki, lalu aku membawanya kepada Nabi SAW, kemudian beliau menamakannya Ibrahim. Lalu beliau mentahniknya dengan sebuah korma. Ya, apa itu tahnik? Apa Iwan? Ya, ini tahnik itu mengunyah sesuatu, misalnya korma, kemudian memasukkan ke mulut bayi itu, atau digosok-gosok ke langit-langit bayi itu. Itu namanya tahnik. Lalu doakan keberkahan kepada anak. Lalu Nabi serahkan lagi anak sahabat tadi ke bapaknya. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Ada juga sahabat Abu Tolha, dia dapat anak, lalu dia bawa kepada Nabi SAW. Lalu Nabi seperti tadi mentahniknya dengan korma, lalu dikasih nama oleh Nabi, yakni Abdullah. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Begitu juga Asma binti Abu Bakar As-Siddiq juga bawa anaknya kepada Nabi. Beliau juga mentahnik anak itu, mendoakan keberkahan, dan dikasih nama Abdullah. Ini hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim juga. Dan juga banyak hadis-hadis yang lain. Kemudian yang kedua, hari yang ketujuh. Tadi hari berapa? Hari yang pertama. Ini dalilnya adalah dari Samurah bin Jundub. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, setiap anak itu tergadai dengan akikahnya. Kemudian disembelih kambing untuknya pada hari ketujuh, dan dicukur rambutnya, dan diberi nama pada hari ketujuh. Nah, ini nasnya ini. Hadis sahih ini dikeluarkan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah, dan lain-lain. Itu dua hal yang berkaitan waktu memberi nama kepada anak. Yakni hari pertama dan ketujuh. Kemudian yang kedua, nama-nama yang dicintai dan disukai Allah dan Rasulnya. Nah, jadi ternyata ada nama-nama yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dalilnya mana? An Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahabba asma'ikum ilallah
Abdullah wa Abdurrahman. Dari Ibnu Umar dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya nama-nama kamu yang paling dicintai Allah ialah Abdullah dan Abdurrahman. Hadis dikeluarkan Muslim. Jadi nama Abdullah itu, nama Abdurrahman itu nama yang dicintai oleh Allah. Ini dalilnya paling dicintai, Bapak. Jadi orang yang namanya Abdullah, nama Abdurrahman, dia sudah punya modal untuk dicintai oleh Allah. Ya, ini namanya itu sudah dicintai oleh Allah. Ada yang ngantum namanya Abdullah, Abdurrahman. Ini Abdullah, Abdurrahman. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW beliau pernah berkata pada sahabatnya, Sama benaka Abdurrahman, beri nama anakmu itu Abdurrahman. Ada ibuan kita namanya Abdurrahman ya, Abdurrahman. Ini Bukhari Muslim. Jadi sudah kita dapat dari dua hadis tadi, yakni nama yang paling dicintai Allah itu namanya Abdullah, kemudian Abdurrahman. Kemudian para ulama menjelaskan, jadi nama ya disukai memberi nama anak itu yang nama itu diidhofkan, yakni dikaitkan dengan nama dan sifat Allah, seperti dua nama tadi. Dan nama lainnya itu tadi kan Abdullah, Abdurrahman, bisa Abdul Hakim, Abdul apa lagi? Abdul Aziz. Itu kaidahnya itu. Pokoknya nama-nama dan dari sifat Allah, tinggal ditambah abdunya aja. Abdul Khair dan seterusnya. Ya. Kalau tempat itu Baitu, ya kan? Makanya masjid itu Baitur Rahman, Baitur Rahim. Seperti masjid dekat ini Ar-Rahman tuh kurang tepat itu. Harusnya Baitur Rahman. Nah, itu adab dalam memberi nama kepada sesuatu yang dikaitkan dengan Allah. Dia harus pakai bait. Tak boleh langsung nama saja. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, termasuk nama-nama yang dicintai dan disukai itu, yakni nama-nama para nabi dan rasul. Ini dalilnya ada, innahum kanu yusammuna bi anbiyaihim was-solihin qablahum. Sesungguhnya mereka biasa menamakan anak-anak mereka dengan nama nabi-nabi mereka dan orang-orang soleh sebelum mereka. Jadi dua hadis tadi itu memberikan nama Ibrahim, dan ada juga Nabi mengatakan tadi itu beri nama apa? Nama-nama Nabi. Bahkan beliau mengatakan, Sammu bismi wala taktunu bikuntan. Namakanlah dia dengan namaku, yakni Muhammad atau Ahmad, dan jangan kamu berkunyah dengan kunyahku. Kunyah, tahu kunyah itu ya? Orang ngasih Abu, ya, Abu Torik. Rendra apa Abu apa? Abu Atta, ya kan? Nah, Nabi melarang pakai kunyah beliau. Kunyah beliau itu Abul Qasim, karena nama anak tertua beliau itu namanya Qasim. Makanya beliau berkunyah Abul Qasim. Tapi ulama mengatakan ada satu pendapat larangan kunyah dengan Abul Qasim itu ketika Nabi masih hidup. Itu nggak boleh. Ada yang mengatakan nggak boleh
selamanya. Wallahu a'lam, mana yang benar Anda nggak tahu. Biasa ulama apakah larangan ini mutlak, yakni selamanya nggak boleh orang punya pakai Abul Qasim, atau ketika Nabi hidup saja larangan? Banyak nama Nabi itu ya. Minimal yang Nabi yang diceritakan itu berapa? 25 Nabi dan Rasul. Jumlah Nabi itu 124.000. Jumlah Rasul 315 atau 317. Nah, itu banyak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Su'aib, Ismail, Ishaq, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ayub, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Zulkifli, Muhammad. Nah, itu kita bisa memberi nama, ya kan? Silakan lihat di kisah-kisah dalam Al-Quran, banyak. Kemudian yang ketiga, nama yang dicintai Allah dan Rasulnya itu yang pertama, nama-nama yang menunjukkan bahwa manusia adalah hamba Allah, yakni ada sifat al-ubudiyah, penghambaan kita kepada Rabb. Tadi sudah sebut Abdullah, Abdurrahman, atau yang sama dengan keduanya. Yang kedua, nama-nama Nabi dan Rasul, karena mereka itu orang-orang yang terbaik, paling mulia, paling tinggi kedudukannya di Allah. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang bagus, maknanya menurut agama kita, bukan nama-nama yang diharamkan atau dibenci, makruh oleh agama. Maka kalau kita memperhatikan sunnah Rasulullah SAW dengan sungguh-sungguh ini, maka kita akan dapati ikhwan, pertama, bahwa Nabi SAW beliau sangat mementingkan sekali, bahkan betul-betul memperhatikan, yakni masalah memberi nama kepada sesuatu itu, baik itu kepada manusia, kepada orang per orang, kepada suku, kepada nasab, kepada tempat-tempat, kota-kota, negeri-negeri, ya kan? Bahkan kepada gunung-gunung, bahkan kepada hewan. Bahkan kalau kita lihat di hadis-hadis itu, beliau sering, siapa namamu? Siapa nama bapakmu? Siapa nama anakmu? Atau apa nama kabilahmu, sukumu? Kalau kita sekarang apa, margamu? Atau beliau nanya, apa nama tempat ini? Apa nama negeri ini? Apa nama gunung ini? Nah, ini menunjukkan nama itu penting. Bahkan sebagiannya beliau merubah namanya. Kalau nama itu Yang kedua, beliau SAW memberi nama kepada sesuatu yang sesuai dengan zatnya. Misalnya manusia dengan nama yang cocok untuk manusia, bukan diberi nama manusia itu dengan bukan nama manusia. Misalnya dengan nama hewan atau benda, ya kan? Ada orang ngasih nama anaknya Pengki, bayangkan. Karena apa katanya, anak pernah baca itu. Karena waktu dia lahir tuh benda yang pertama kali dilihat bapaknya itu Pengki itu. Ya Allah. Padahal Pengki itu tempat gerok sampah. Pengki, nggak tahu Pengki. Pengki itu bahasa Jawa ya. Bayangkan tuh, banyak orang yang seperti itu. Jadi memberi nama dengan bukan nama orang,
Maka sebagian ulama ada yang melarang memberi nama misalnya Jibril, karena Jibril itu nama malaikat, bukan nama orang. Itu ada pembahasannya. Bahkan ada nama sahabat yang Malik. Karena ada beberapa nama itu yang dia dipakai bisa di nama malaikat, ada yang dipakai juga di manusia. Ada Imam Malik, ya kan? Malik bin Anas. Ya, jadi kita kembali ke tadi. Jadi jangan memberi nama anak itu bukan dengan nama orang. Jangan kasih nama hewan. Tuh Hairul ya. Insya Allah kalau punya berkeluarga dari sekarang nggak apa yang kasih nama anak. Udah nama 5 calon nama anak. Masya Allah, barakallah. Yakin ya. Terus, ya kan? Nama itu doa, Iwan, ya kan? Nah, nama kita memberi nama anak itu kan doa. Anak pernah tertawa ada seorang selebriti lah. Anak pernah nonton lah selebriti. Dia kasih nama anaknya siapa? Namanya cowok. Dikasih nama presiden. Presiden. Ditanya kenapa antum kasih nama anak antum presiden? Apa dia jawab? Doa saya supaya dia jadi presiden. Kan kalau dia jadi presiden, dia dipanggil 2 kali. Kepada Bapak Presiden, dia harap untuk memberikan pidato kenegaraan dan sekaligus membuka acara ini. Jadi disebutnya 2 anak tertawa. Masya Allah. Di satu sisi dia apa? Doa dia supaya jadi presiden. Tapi satu sisi lucu. Makanya ada kemarin ini lagi polemik di Indonesia, lagi polemik Habib, ya kan? Apakah Habib di Indonesia ini keturunan Rasulullah? Lagi heboh. Menariknya tuh ada Habib yang dikasih nama, dikenal Syekh gitu kan. Ada yang bilang ini Syekh itu kan bukan nama gitu. Jadi ternyata itu orang tuanya pengen dia jadi Syekh gitu. Ya kan? Karena Syekh itu katanya di sana itu dia Arab sana. Itu gelar untuk orang, salah satunya orang Syekh itu orang yang tinggi lah, apa kedudukannya, apa artinya, apalagi ilmunya, dikasih Syekh. Jadi dia dipanggil sama kayak presiden-presiden kepada Syekh, ya kan? 2 kali jadi dipanggil Syekh. Ketawa juga anak-anak. Ya Allah. Ya. Jadi pertama tadi apa? Beliau SAW memberi nama sesuatu sesuai dengan zatnya. Ada di sini kita antum bisa tahu nggak kalau ada orang memberi nama hewan tapi kasih nama manusia? Ada. Jeki. Nama anjing Jeki. Ya kan? Kebetulan yang punya nama anjing Jeki itu. Coba antum bayangkan ada anjing dikasih nama anak orang gitu kan? Ya kan? Berarti kita harus beli kamus nama hewan berarti. Nah itu nggak tahu tuh apa orang yang ngikuti nama hewan atau hewan yang ngikuti nama orang. Tapi yang memberi nama hewan itu ya orang juga kan? Burung ini. Nah, namanya ya nama panggilan. Jadi dari tadi itu memberi nama sesuai dengan. Jadi jangan sampai ngasih nama anak tuh. Babi pernah melarang. Anak lupa itu. Ada sahabat Umar kalau nggak salah itu. Jadi dia bertanya nama kamu siapa? Jadi, kalau tidak salah nama lupa anak. Pokoknya namanya tuh serem-serem. Bapak kau siapa? Serem juga nama bapaknya. Kalau nggak salah nama dia tuh Api apa lupa. Bapaknya tuh Panas nama bapaknya kalau salah. Nama kampung dia tuh apa gitu. Terus kata Umar, baliklah kau, rumah kau sudah terbakar. Ternyata pas dia pulang memang rumahnya terbakar.
Karena nama dia tuh nama dia lupa anak, pokoknya nanti antum cari lah ya. Jadi kisah Umar menanya seseorang namanya, nama dia sudahlah panas, bapaknya panas juga, nama dusunnya kampung itu. Langsung Umar bilang, Umar salah satu manusia yang diberi ilham oleh Allah. Ada di situ para ulama mengambil iktibar pelajaran dari nama itu bisa membentuk karakter seseorang. Itu nih. Jadi kita memberi nama itu bahaya. Dan Nabi SAW beliau kalau tahu ada nama orang buruk, banyak kisah-kisah Nabi menukar nama orang. Nama kau bukan itu, nama kau ini. Jadi bagus gitu nama. Ya. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW kalau memberi nama, beliau memberi nama yang bagus sekali maknanya. Tapi namanya itu walaupun bagus tidak menyucikan diri, tidak sampai mensucikan diri orang itu, dan juga tidak merendahkannya. Tapi nama yang dikasih oleh Nabi itu kadang-kadang memberi semangat, atau harap. Misalnya dia kasih nama kau Sahal, kata Nabi. Apa itu Sahal? Mudah. Ya ini supaya hidupnya mudah, segala urusan dunia akhirat apalagi akhiratnya mudah. Nah, ada pernah terjadi perjanjian Hudaybiyah, yakni perjanjian kesepakatan antara Nabi, para sahabat dengan orang-orang kafir jahiliyah, orang musyrik. Nah, sebagai juru bicara orang kufar itu namanya Suhail. Ya, ini artinya mudah. Dia bapaknya tuh Amr bin Amr. Ketika Suhail itu datang mengadakan perjanjian, Nabi SAW berkata kepada dia, Sahula lakum min amrikum. Apa kata Nabi? Semoga mudah bagi kami. Semoga mudah urusan kamu. Semoga mudah bagi kamu urusan kamu ini. Jadi karena sesuai namanya. Jadi nama Nabi memberikan pengharapan doa kepada orang tadi itu sesuai dengan namanya. Berarti kalau dia orang tua memberi nama Abdurrahman, supaya anak itu menjadi hamba Allah yang pengasih, iya kan? Kasih nama anak godok, marah terus anaknya. Gak salah ngasih nama yang kodok. Kemudian kalau kita lihat kata Imam Ibnu Qayyim, barang siapa memperhatikan sunnah Nabi, niscaya kita akan dapat tahu bahwa makna-makna di dalam nama itu terkait, sehingga seolah-olah nama-nama tersebut merupakan pecahan dari maknanya. Kasih nama Aslam, semoga Allah menyelamatkannya. Kasih nama Ghifar, semoga Allah mengampuninya. Jangan kasih nama Isya, yang telah durhaka kepada Allah. Ya. Isya itu artinya maksiat. Kalau Aslam tadi apa? Selamat. Kalau Ghifar itu maknanya nama itu pengampunan. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang diharamkan atau enggak disukai, makruh. Yang pertama, bagian yang pertama, nama-nama yang diharamkan. Para ulama sepakat ijma haramnya ngasih nama yang disembah selain Allah. Misalnya anak dikasih nama Abdul Asmi, ya, hamba Al-Masih. Abdul Ali, hamba Ali. Abdul Hasan, Abdul Husain, hamba Hasan, Abdul Husain, nggak boleh. Abdul Rasul,
Abdul Ka'bah nggak boleh itu ya. Atau yang lain-lain lah. Yani hamba kepada makhluk. Kemudian yang kedua, memberi nama dengan nama-nama Allah, tadi sudah kita bahas ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Khaliq. Jadi itu nama Allah dikasih ke, kalau mau dikasih nama harus ditambah apa tadi? Abdul di depannya. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdullah. Masa dikasih nama anak Allah? Allah itu nama Rob kita, tapi harus ditambah Abdul, jadi Abdullah, hamba Allah. Yang ketiga, kesalahan bahkan haram, yakni memberi nama dengan nama-nama berhala. Ini banyak kita di kita ini. Bahkan disembah itu. Banyak kawan kita banyak. Misalnya kalau di Indonesia ini Brahma, Wisnu banyak ya kan? Ada artis namanya Wisnu ya? Wisnu kan? Apa lagi? Sri nama berhala itu kan? Apa lagi? Ulang. Nama-nama berhala. Kalau di Arab tuh Lata, ya kan? Kalau kita apa tadi? Wisnu, Brahma, ya kan? Indra. Nah, itu nama berhala. Pokoknya nama-nama berhala apalah. Tunggokong kasih nama anak. Nama berhala. Kipatkai ya kan. Kasih nama Dewi Kuan Im. Waduh. Dewi itu, Dewa Dewi itu kan dari agama sana ya. Kasih nama anak Dewa, Dewi. Ustadz lah terlanjur ya gimana lagi. Kalau lah terlanjur susah nanti merubah apa? Akte apa? Ya sudah panggilannya aja. Makanya ada istilah sekarang tuh apa ibu-ibu? Nama hijrah ya kan? Ya kan? Nama-nama apa? Hijrah. Atau nama-nama orang kufar. Kasih nama anak Namrus. Ada di Quran. Itu nama orang durhaka. Fir'aun, Jahannam, ya Allah. Ada nama anak dikasih Jahannam. Allah Akbar. Kalau Joni apa? Hah? Joni Hijrah. Joni Hijrah. Joni itu bukan nama dari orang barat. Ah itu jadi ada satu lagi Iwan ini yang antum nggak ngingatin ini. Jadi ada nama-nama yang khas dari orang-orang kufar, ya kan? Dari itu kita nama khas sebagian orang kufar, misalnya Christine apa Alexander misalnya ya, betul nggak? Nggak tahu lah, anak nggak ahli benar itu. Pokoknya yang kekhususan nama mereka. Karena sebagian juga nama itu ada artinya, ada yang enggak. Nama Rendra nama berhala bukan? Hah? Serius? Serius? Nah itu. Ini contoh-contoh aja Iwan. Nanti antum pada kasus di lapangan antum bisa ya? Mungkin bisa jadi ini, bisa sebagai bahan untuk nulis apa namanya, skripsi bisa. Masalah nama-nama ya kan, nama yang unik-unik, nama orang yang panjang ya kan, nama yang kan banyak, ada yang nama yang paling pendek, sehingga saking panjangnya itu absen tuh nama dia aja ya kan. Tapi kalau kita lihat nama sahabat tuh satu-satu kata ya kan? Ya banyak nama. Kalau kita di Indonesia kan masalahnya itu nanti ada pembahasannya siapa yang ngasih nama.
Dalam sunnah nanti ada babnya itu. Memberi nama itu bapaknya yang sunnahnya itu, bapaknya punya hak tuh. Tapi kita di Indonesia kan datuknya ngasih nama, nenek nitip juga, omnya ngasih juga nama. Apalagi bibinya juga, sampai susternya juga nitip nama juga. Marah bininya rupanya, lakinya rupanya nama suster ya dikasih nama anak. Sehingga nama anak itu jadi 3 kato, 4 kato. Yang nanggung apa? Yang nanggung calon lakinya waktu nikah. Nikah disuruh dulu harus disebut namanya ulang. Nanggung, saya terima nikahnya Puspita Sari Endah Dwi Setiarnini Pungkiwati Handayani Jawa Mono Mangun Kusumo Kertoro Harjo binti. Oh, Bintinya panjang dulu. binti nama bapaknya panjang dulu. Dia gugup dulu ya. Dah, suruh mandi dulu. Kalau tidak ngulang enak adanya. Anak dulu waktu nikah dulu, alhamdulillah di Palembang tuh nggak seperti kita ngulang. Di sana cukup saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut tunai. Sudah, tidak ngulang lagi seperti yang diucap oleh wali nikah itu. Tidak. Anak dulu itu aja. Ya kan? Hendra, antum mau ini lagi, ulang lagi ya? Nah itu. Ya, memberi nama apa tadi? Berhala. Yang keberapa tadi? Yang ketiga ya? Ya. Jangan memberi nama berhala atau nama-nama kekhasan. Mauzubillah min zalik, ada yang ngasih nama anak syaiton. Tapi banyak juga nih nama anaknya bagus, tapi dipanggilnya setan. Ya mungkin anak itulah apa? Udah kelewatan akal, akhirnya dipanggil setan. Walaupun nama anaknya bagus, Abdul Aziz, itu emak sendiri mau setan. Berubah nama anaknya jadi setan. Bahkan jadi gugup lagi nama anaknya. Gugup kan kau nama tidak mau ada nyebut saking. Jadi berubah nama anak itu. Andai Allah kabulkan doanya cuma itu, nyesal tak mana? Anak ini panggil adik kan? Oleh Allah rubahnya nak, nyesal itu. Nah, ini berbahaya ini. Jadi yang keempat ada larangan, yakni haram memberi nama anak dengan nama-nama setan. Jadi antum pelajarilah apa saja nama-nama setan. Gak boleh juga memberi nama dengan julukan raja di raja, sultannya sultan. Ya, ini Nabi melarangnya. Ini ada hadis dari Abu Hurairah. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya serendah-rendah nama di sisi Allah seorang yang bernama raja di raja, Malikul Amlak. Malikul Amlak. Karena nggak ada raja di raja itu selain Allah. Ini hadis Bukhari. Ya, terusnya. Ini sultannya para sultan, hakimnya para hakim, kodinya para kodi. Jadi menurut hukum Islam, siapa yang dikasih nama seperti tadi itu, Ikhwan, yang haram tadi wajib diganti dengan nama Islam, ya, dengan nama Islam. Tadi ini kita lancarkan lagi. Yang kedua, nama-nama yang tidak disukai patut ditinggalkan, diganti dengan yang lain. Pertama, memberi nama dengan nama-nama yang artinya menunjukkan kepada doa dan maksiat, seperti zalim. Yang kedua, memberi nama dengan nama-nama hewan, tadi sudah kita bahas ya, seperti bagong. Ketiga, memberi nama dengan nama-nama yang merangsang, itu nggak boleh ya, karena nggak usah sebut contohnya. Memberi nama-nama
Iya, nggak boleh nama kemaluan anaknya. Walaupun nama kemaluannya pakai bahasa apa? Bahasa Latin misalnya, tapi itu artinya kemaluan. Orang nggak tahu itu punya nama kemaluan, kan entah bahasa mana ya kan? Nggak boleh. Tadi udah kita bahas juga yang keempat, Firaun, Korun. Atau juga ada yang menarik juga, ada orang ngasih nama anak dengan nama surat. Jadi ini juga para ulama, Yasin misalnya kan, Hamim, Furqan, ada yang nama Furqan, banyak juga ya. Nama-nama surat di Al-Qur'an, untung ada Al-Baqarah ya. Kalau pemakan Ustaz, Al-Maidah, Nasiru Al-Maidah, hidangan ya. Atau ini yang menariknya nih Tuan, memberi nama yang dikaitkan dengan lafaz din atau Islam. Nah, ini banyak nih. Sebenarnya itu bukan nama, itu gelar. Dan itu gelar kebesaran besarnya. Ya. Bahkan dikatakan di sini mengaitkan nama dengan dua lafaz itu, nanti kita kasih contohnya, itu bohong itu ya. Misalnya Syamsuddin, Syam itu matahari, din itu agama. Kapan dia jadi matahari agama? Orang gawinya nyolong ayam. Nuruddin, cahaya agama. Qomaruddin, bulannya agama. Nurul Islam, cahaya Islam. Saiful Islam, dan lain-lain. Zainuddin, sama itu. Pokoknya yang pakai din, pakai Islam. Muhyiddin, penghidup agama. Karena itu sebenarnya bukan nama, itu gelar. Baik yang din ataupun Islam. Nah ini orang itu tadi. Atau itu laki-laki, kalau perempuan khairun nisa. Antum tahu nggak arti khairun nisa itu? Khair itu baik, nisa perempuan, sebaik-baik perempuan, sebaik-baik wanita. Durhaka sama mak padahal khairun nisa itu gelar untuk wanita. Misalnya siapa? Khadijah. Khadijah itu sebaik-baik perempuan. Masito, siapa istri Nabi Ibrahim? Hajar. Siapa ibunya ini? Itu ibunya Ismail, ibunya Ishak. Saroh, Hawa. Khairun nisa, sebaik-baik wanita. Jadi gelar itu. Jadi kurang tepat sebenarnya memberi nama anak itu khairun nisa. Yakin sebaik-baik wanita? Bukankah sebaik-baik manusia itu khairun nas, kata Nabi? Siapa itu? Sahabat. Summal lazina yalunahum, summal lazina yalunahum. Itu sabda Nabi, sebaik-baik manusia itu sahabat. Kemudian sesudahnya tabi'in, kemudian sesudahnya tabi'ut tabi'in. Kita kasih nama khairun nisa. Kadang memang doanya supaya apa? Jadi sebaik-baik wanita, tapi itu sudah kurang tepat. Ada lagi mungkin yang Muhammad Ahmad Muhammad, itu namanya tersusun seperti itu ya. Itu sebaiknya diperbaiki. Ya. Itu Iwan. Kemudian mengganti nama ya. Mengganti nama, yang keempat, mengganti nama dalam Islam imma karena nama itu buruk, seperti tadi nama-nama yang haram atau makruh, demi kemaslahatan. Ya, banyak itu hadisnya itu ya.
ada orang ditukar namanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang namanya perempuan itu diganti oleh Nabi, nama awalnya itu Asyia, ya, yakni wanita yang maksiat. Lalu bersabda kepada perempuan itu Nabi SAW, engkau nama kamu sekarang yakni Jamila, yakni baik, ya. Banyak dalam riwayat yang lain Nabi SAW yakni merubah nama orang dari nama yang buruk menjadi nama yang baik. Di sini ada beberapa hadis, ya, banyak sekali. Jadi pada hakikatnya ikhwan, bagi kita sekarang yang sudah ngaji, ya, maka sebaiknya kita bagi yang mau punya anak atau mau punya anak lagi atau belum punya anak atau cucu, sebaiknya memberi nama yang bagus. Dan nama itu boleh jadi doa, harapan, dan jangan kita memberi nama anak dengan hal-hal yang ini hanya karena dia artis yang top, ya, apalagi atau karena dia pemain bola yang yang tenar, padahal dia kufar, ya kan? Kasih nama, kan kebanyakan orang ngasih nama itu, ya, atau karena supaya dibilang keren, kasih nama dari negeri mana gitu. Dari tadi mungkin karena lahir di bulan Ramadan, ya. Jadi padahal itu sebenarnya nama bulan. Ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima, memberi nama. Tadi sudah kita bahas, ya, bahwa memberi nama kepada anak itu adalah haknya bapak, bukan haknya seorang ibu. Ini para ulama nggak beda pendapat, mereka bersepakat. Jadi seorang ayah dia punya hak untuk memberi nama anaknya, ya, bukan ibunya. Baik itu nama dia cari sendiri atau dia punya ilmu sendiri kasih nama, atau dia bertanya kepada orang yang punya ilmu. Nggak ada bedanya. Boleh tadi. Nggak boleh, nggak sama sekali nggak boleh, Ustaz. Boleh saja dia. Kalau suami yang dia bertanya kepada istrinya, boleh. Karena dia cinta dengan istrinya, dia ingin menyenangkan hati istrinya, boleh juga. Dia tanya sama, ada nggak nama yang ini adik mau, nggak apa-apa juga. Tapi hak awalnya itu ngasih nama anak itu siapa? Suami atau bapak anak itu, ya. Karena kita udah ketahui kemarin, ya, karena dia akan dipanggil dengan nama kita, nama bapaknya, ya, ini Ibnu Fulan, kayak anaknya Torik bin Amri, bukan dengan Torik bin Tiliska, tapi nama kita, bahkan nanti sampai di akhir, ya, nama kita itu melekat di anak kita. Barangkali itu Ikhwan, udah 1 jam, jadi pembahasan tentang, baru sampai poin 5, ya, pembahasan tentang anak ini. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan di poin berikutnya, ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.